Ya, dan sekarang sudah bersama dengan saya Direktur Pendidikan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ialah Profesor Haji Fauzan MA. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Prof, sosok inspiratif yang begitu luar biasa. Prof, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, dan ya ngikuti suasana hati karena lagi seger. Waduh. Madrasah Bangunan ini lagi bagus banget nih, rame ya. Alhamdulillah. Jadi suasana hatinya pada hari ini sedang segar, seperti refresh gitu ya, dan Prof, ya. memang seharusnya kita harus rileks dan harus apa ya, suasana hati itu harus ya selalu segar sih harusnya, ya senang, happy gitu. Gitu. Every day is a happy day gitu. Prof, by the way tadi di depan kita melihat banner yang begitu besar dengan angka 50 dan juga di sana ada slogan Golden Age for Golden Generation. Nah, menurut Prof sendiri makna 50 itu tuh apa sih untuk Madrasah Pembangunan sendiri? Apalagi Prof diberikan amanah yang begitu luar biasa sebagai Direktur Pendidikan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, saya memaknai 50 tahun itu mungkin dua hal ya yang saya harus lihat. Pertama, 50 tahun itu artinya ada kedewasaan, ada kematangan gitu ya. Kedewasaan dan juga kematangan yang kali. Kedewasaan itu dalam pengertian tentu sebagai lembaga yang sudah cukup tua gitu ya. Saya kira memang lembaga ini harus bisa menunjukkan tingkat kedewasaan dalam berbagai hal ya, pengelolaan, manajemen gitu. Dan tentu ketika dewasa dalam pengertian pengelolaan ya, bagi saya semua akan kembali kepada bagaimana pemenuhan layanan kepada masyarakat secara terbaik gitu. Dan yang kedua tentu ketika bicara kematangan itu ya dari sisi kelembagaan pendidikan, saya kira Madrasah Pembangunan ini harus tampil sebagai lembaga pendidikan Islam ya, yang notabene kalau dengar madrasah itu biasanya identik dengan lembaga pendidikan yang mungkin tradisional dalam tanda petik, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa tingkat kematangan di Madrasah Pembangunan itu kematangan dalam berbagai aktivitas ya. Pembelajaran sudah harus lebih matang, gurunya juga harus lebih matang gitu ya. Tentu kalau kita ngomongin guru ya, saya hanya ingin mengatakan gini Miss Theo, guru itu kan apa ya, ujung tombak. Betul, garda terdepan. Garda terdepan. Betul, Prof. Nah, kalau kita ngomongin guru, kalau dalam perspektif kematangan, dia harus bisa menunjukkan tingkat kemampuannya yang bukan hanya standar gitu ya. Artinya kalau kita ngomongin kemampuan itu yang standar itu, guru harus menguasai konten materi secara baik. Oke, saya bilang gitu. Teaching skillnya juga harus bagus. Saya bilang oke gitu. Kemudian komunikasinya juga harus bagus dengan siapapun. Kemudian kepribadiannya harus bagus. Tetapi ada hal yang saya kira hari ini di abad modern ya, yang kita sebut dengan abad revolusi industri misalnya. Apalagi gitu. sekarang sudah 5.0. Sudah masyarakat sosial gitu. Betul sekali. Nah, ini kan seharusnya saya bilang guru-guru kita itu harus lebih tampil dengan sebuah kemampuan yang tidak hanya terstandar, tapi dia harus melebihi standar-standar yang ada. Yakni apa? Yang kita sebut dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam semua lini pembelajaran secara baik gitu misalnya. Itu kematangan, saya kira salah satu kematangan nanti bisa dilihat di situ. Itu makna 50, kematangan dan juga kedewasaan. Iya, betul. Dan Madrasah Pembangunan di usia yang ke-50 ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof bahwa diharapkan menjadi salah satu sekolah madrasah yang mungkin kalau misalnya stereotip orang-orang adalah lembaga yang tradisional, namun di sini Madrasah Pembangunan hadir untuk bisa menjawab 5.0 revolusi industri itu sendiri.
sendiri gitu ya Prof? Ya, karena kan gini, salah satu ciri dari masyarakat sosial itu kan tentu saya bilang beriringan dengan revolusi industri yang syarat dengan kemajuan teknologi. Nah, mau tidak mau lembaga pendidikan ya saya bilang harus juga bisa beradaptasi dong gitu ya, menyesuaikan dengan segala kemajuan yang ada gitu. Dan ini bagi saya tagline yang harus dibangun di Madrasah Pembangunan itu adalah bagaimana digitalisasi itu masuk dalam konteks yang lebih operasional gitu ya. Penguasaan kegiatan pembelajaran, bagaimana penerapan pembelajaran secara digital gitu, kemudian bagaimana pengembangan bahan ajar secara digital, sampai kepada proses yang kita sebut dengan evaluasi pembelajaran digital gitu misalnya. Jadi saya kira ini satu hal yang memang harus menjadi satu tujuan akhir ya. Kalau kita mau sebut tujuan, kita ingin ke sana loh gitu loh. Karena masyarakat sudah menginginkan itu kan. Jadi kalau madrasah kita biasa-biasa saja, lalu pertanyaannya ya kita akan bisa menampilkan apa yang terbaru di era baru, di era kemajuan teknologi ini gitu loh Mas Dew. Kita berusaha lah menampilkan sesuatu yang baru di Madrasah Pembangunan dengan wajah baru yang mungkin arahnya lebih kepada pemanfaatan teknologi digital dan tentu ada step by stepnya nanti gitu ya. Betul, menjadi madrasah yang modern, terus juga mengikuti perkembangan teknologi yang hadir, dan apalagi Madrasah Pembangunan ini kalau misalnya kita ikutin terus beritanya, kemarin mendapatkan awards gitu ya sebagai madrasah digital, itu kan begitu luar biasa. Prof tadi bilangnya step by step, namun ternyata stepnya ini agak langsung 1000 gitu ya. Ternyata langsung mendapatkan award gitu. Ya, kita tetaplah, kita tidak boleh juga mengatakan apa yang kita lakukan sudah sempurna gitu. Karena kata sempurna itu kan mungkin bahasa saya itu ya hanya milik Allah lah kesempurnaan itu. Betul, tetapi dalam proses bagaimana penerapan sebuah keinginan, cita-cita luhur itu, tentu saya bilang tahapan-tahapan itu harus terus-menerus disempurnakan. Saya berharap misalnya dengan tahapan pembelajaran digital yang ada di Madrasah Pembangunan, ini kan tahapnya mungkin tahap kedua ya. Jadi tahap pertama misalnya kita coba stabilkan kondisi internet kita misalnya gitu. Kemudian bagaimana juga kita mematangkan kemampuan guru kita gitu ya, dengan wawasan teknologi secara baik gitu. Dan bagaimana teknologi itu kemudian juga dibawa ke ruang-ruang kelas gitu. Tapi ada tahapan yang menarik sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Saya langsung lanjut, saking excitednya. Tahapan menarik apa yang berbeda? Misalnya gini, kita ini mulai mungkin sudah 2 tahun terakhir ya, sudah mulai tidak lagi mengenal istilah bahan ajar gitu, tidak lagi bersifat cetak ya. Paper based. Ya, kita sudah paperless lah. Oh ya, sudah paperless. Kita google luar biasa. Jadi artinya gini loh, satu sisi mungkin orang memandang ini kalau anak-anak tidak bawa buku, tidak bawa buku pelajaran cetak, itu belajarnya seperti apa? Betul, dan itu kayaknya it will be very big question for the parents gitu ya. Nah ini kadang-kala yang dikhawatirkan juga para orang tua. Saya harus menegaskan gini. Baik. Saya ingin pastikan, saya bilang anak-anak justru pembelajaran akan jauh lebih kreatif dan lebih terbuka dengan adanya perubahan pembelajaran digital itu. Karena apa? Kita ingin mengalihkan satu pola pembelajaran yang selama ini menggunakan bahan ajar cetak gitu ya. Kita coba transformasi ke penggunaan tab, dan tab itu kita kan kebetulan, saya nggak usah nyebut merek ya. Nggak boleh. Bukan our sponsor. Jadi nggak boleh nyebut merek gitu. Baik, nah, smartphone yang kita gunakan itu kan sudah terintegrasi dengan, misalnya dalamnya harus ada tool-tool yang kita sebut dengan ya semua bahan ajar di situ saya bilang harus ada, tetapi harus interaktif gitu loh bahasanya. Maka istilah yang kita gunakan adalah kita mengembangkan yang kita sebut dengan e-modul.
Nah, e-modul itu kan jauh lebih murah, Miss Del. Coba kita bandingkan kalau satu orang anak harus belajar sekian puluh mata pelajaran gitu. Kemudian kalau kita hargakan berapa, saya bilang itu akan mahal. Kalau bahasanya Miss Dew itu akan very very expensive gitu ya. Pricey kalau anak saya bilang. Pricey, kalau gitu. Jaksel bilangnya pricey, it's very pricey. Nah, tetapi dengan pola digital ini gitu, mereka saya bilang tidak, pertama dari sisi berat ya, kan hanya cukup bawa apa namanya ya tab yang mungkin satu tab, tetapi mereka belajar dengan kondisi dan situasi apapun gitu. Di rumah dia bisa belajar, ke sekolah dia bisa belajar gitu. Dan itu saya bilang tab itu kan bisa dimanfaatkan. Tapi pertanyaannya, ini akan mengganggu nggak? Saya bilang tidak, insya Allah enggak. Karena apa? Karena smartphone ini memang kita sudah desain bagaimana agar digunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain, saya bilang di tab itu. Termasuk misalnya bagaimana kegiatan itu didesain secara interaktif gitu ya. Jadi ada bagaimana misalnya seorang siswa ingin bertanya, itu saya bilang tab itu mestinya harus bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan para peserta didik gitu. Masya Allah. Gitu. Oh, luar biasa ya. Berarti di menginjak usia yang ke-50 tahun ini, Madrasah Pembangunan mencoba bertransformasi ya. Insyaallah, menjadi madrasah digital. Dan mungkin untuk orang tua yang berada di luar sana yang khawatir gitu ya, apakah ketika berubah menjadi digital, membawa tablet dan lainnya, apakah anak-anaknya itu belajarnya seperti apa? Dan ternyata ketika sudah belajar di tablet itu semuanya ada di sana, bahkan bisa lebih interaktif, informatif, dan semuanya ada di sana. Dan juga kita bisa menghemat apa ya? Iya, lebih affordable. Terus juga kita kan jadi go green ya, Prof ya. Jadi mengurangi limbah kertas yang ada di bumi ini dengan digitalisasi ini. Jadi mungkin ada hal lain juga yang saya kira perlu juga ditegaskan ya, melalui pembelajaran digital ini. Tidak juga harus dikhawatirkan misalnya anak-anak kita tidak lagi punya keterampilan menulis yang baik gitu loh. Jangan juga kita bayangkan karena kita sudah digital learning gitu ya, itu membayangkan semua tiap hari akan gitu. Saya bilang enggak juga. Ada sesi-sesi khusus yang didesain oleh guru-guru kita yang hebat, yang profesional. Pasti. Ya, saya bilang ya dia harus juga berlatih bagaimana menulis yang baik gitu. Bahkan saya bilang ya ke depan pengennya juga nanti tablet itu smart itu kita pengen juga nanti kita coba kembangkan anak-anak bisa nulis di situlah gitu. Tetapi saya bilang untuk sekarang konteksnya tetap dengan memanfaatkan smartphone yang ada, tablet, kita juga sekarang ini masih mempersilahkan anak-anak untuk bisa membawa buku, dan buku itu kemudian bisa dijadikan sebagai apa ya, latihan buat anak-anak bagaimana menulis yang baik. Jadi nggak usah khawatir dan terlalu tidak ada khawatiran yang terlalu tinggi lah menurut saya gitu loh. Insya Allah semua skill psikomotorik yang dibutuhkan untuk anak-anak, insya Allah kita memahami, dan guru-guru kita yang hebat di Madrasah Pembangunan itu insya Allah sudah memahami itu semua. Gitu ya Mas Dewa ya. Luar biasa. Jadi tetap ada, jadi combine gitu. Combine, betul. Kombinasi antara digital dan juga tetap motorik anak itu tetap terlatih gitu. Jadi memang ada segmentasi khusus gitu ya. Karena guru-guru Madrasah Pembangunan memang luar biasa. Prof, di luar anak-anak nampaknya lagi happy-happynya seperti Prof hari ini yang tadi sedang happy. Gimana kalau misalnya kita sekalian keluar melihat aktivitas anak-anak di luar? Kalau anak-anak itu hampir tiap waktu emang selalu ramai, Mas Dewa. Tapi saya sepakat, ayo kita keluar biar kita bisa lihat. Oke, kita langsung ya lihat lebih dekat anak-anak Madrasah Pembangunan. Silakan Prof. Oke. Iya, dan lihatnya Prof. Iya Prof, ini kegiatan peserta didik Madrasah Pembangunan banyak sekali, tapi Prof untuk revolusi industri 5.0, terus juga generasi Z, generasi Alpha, yang mana stereotipnya anak-anak sekarang tuh beda gitulah dari anak 90-an dan mungkin maaf ya, zamannya Prof dulu gitu. Nah, tapi bagaimana Madrasah Pembangunan ini menerapkan dan juga mengembangkan value atau attitude anak-anak untuk tetap berakhlakul karimah seperti itu Prof? Gini, memang yang saya lihat
anak-anak kita itu sangat nyaman dan kerasan saya lihat di lingkungan madrasah ini. Karena satu, memang kita menyediakan sarana prasarana yang lumayan lengkap lah ya, dari lapangan futsal gitu. Kemudian lapangan futsal aja ada 2 itu, basket. Betul, ada gitu ya. siangnya rumput sintetis itu suka ala-ala piknik Ya, gitu anak sekarang ya. dan ya inilah keseharian kita memang seperti ini. Tetapi yang ingin saya katakan adalah talenta-talenta anak-anak kita, minat bakat anak-anak kita itu memang ya semua harus bisa diwadahi gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya bagaimana dengan penguatan nilai-nilai karakter? Betul. Karakter itu sesuatu yang ini menjadi goal kita, tujuan akhir kita saya kira penanaman akhlakul karimah gitu ya. Nah, karenanya yang kita bangun adalah tradisi, pembiasaan-pembiasaan yang positif, yang baik gitu. Maka boleh dilihat deh, saya bilang anak-anak kita itu kalau kita ngomongin ketertiban, kebersihan, ya mereka kita memang sudah kita biasakan gitu ya, termasuk kedisiplinan gitu. Artinya kita coba kondisikan anak-anak dengan sebuah situasi lingkungan di mana mereka itu nyaman, tetapi dalam konteks penanaman akhlak, habituasi positif itu mereka bisa terapkan dalam kehidupan, apakah di sekolah maupun di rumah atau nanti ketika interaksi dengan temennya. Saya kira ini yang kita terus tanamkan. Nah, karenanya penanaman akhlak itu, Miss Dew, bagi saya yang paling penting adalah bagaimana ada kolaborasi intensif antara satu guru gitu ya, orang tua, dan yang paling penting saya kira lingkungan. Lingkungan itu sangat menentukan bagaimana kebiasaan-kebiasaan anak itu bisa dilihat secara positif gitu ya. Kebiasaan-kebiasaannya itu luar biasa gitu. Dan ini saya kira harus dimulai dari satu proses kolaborasi antara berbagai pihak gitu. Tadi ya, yang sudah disebutkan Prof tadi ya. Orang tua, ya, guru gitu. Coba saya bilang harus bisa menanamkan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan lingkungan di madrasah pembangunan ini sudah menghadirkan itu ya, untuk penanaman moral meskipun Gen Z, Gen Alpha, tapi tetap untuk yang namanya akhlakul karimah, akhlak itu adalah nomor 1 ya, Prof. Apalagi kita punya brand di sini itu. Brand kita itu adalah, karena ini madrasah, saya bilang, saya selalu mengingatkan pimpinan unit ya, kepala-kepala madrasah itu bagaimana misalnya bacaan Al-Qur'an harus bagus. Kita punya habituasi loh, ritual tiap hari sebelum pembelajaran itu kan ada sebelum belajar mereka harus tadarus dulu, tilawati dulu, dan itu kita kontrol loh. Artinya kita berharap memang misalnya untuk MI ya, kita sampai selesai itu ya harapannya mereka bacaannya bagus. Bagus itu dalam pengertian gini loh, Miss Dew. Artinya mereka paham betul tentang bagaimana ilmu tajwid, makhorijul hurufnya gitu ya. Itu saya kira yang kita inginkan. Dan yang kedua saya bilang ada satu kebiasaan anak-anak yang saya kira dalam konteks pendisiplinan ibadah itu juga betul-betul bisa kita tanamkan ke mereka gitu. Maka kita itu tradisinya adalah bagaimana sholat duha berjamaah, zuhur berjamaah, kan kita selalu kondisikan kan. Kita menyediakan masjid loh di belakang itu ya, ada ya. Gitu loh. Ini maka dalam konteks 50 tahun nih Miss Dew, saya ingin tegaskan 50 tahun itu bukan jangan dimaknai hanya sebatas penambah waktu gitu ya. Kita sudah sepuni gitu, tapi kita juga ingin terus bagaimana ada peningkatan mutu pendidikan secara lebih bagus. Gitu ya. Itu jadi memang ada apa ya, kurikulum tersendiri, habitual kurikulum ya. Itu. Yang tadi sholat duha, terus juga bagaimana anak-anak sholat zuhurnya berjamaah memang dihadirkan itu semua oleh madrasah pembangunan untuk membentuk karakter seluruh peserta didik dari madrasah pembangunan ini. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan, saya bilang, kemajuan teknologi digital yang hari ini berkembang. Maka boleh dilihat nanti dicek di kelas itu, kita semua sudah berbasis teknologi loh, TV smart gitu ya. Kalau TV smart itu kan artinya itu pengganti apa ya, pengganti whiteboard ya di dalam gitu. Semuanya sudah berbasis ke sana.
Artinya kalau smart kan sifatnya individual ya, Miss Dev. Betul. Tapi kalau ngomongin TV smart ya saya bilang itu yang kemudian bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita lihat dinamika perubahan yang terjadi selama kurun waktu sekian 50 tahun. Sekian 50 tahun, dan namun tetap berjalan beriringan bagaimana penanaman nilai moral untuk peserta didik dan juga mengikuti digitalisasi. Luar biasa. Itu yang utama saya kira. Mengkombinasi untuk madrasah pembangunan. Insya Allah lah, kita ikhtiar terus lah. Insya Allah, kita berikhtiar terus. Masya Allah, luar biasa. Jadi meskipun generasi Alpha, generasi Z, tetap semuanya harus menjadi sosok yang memiliki akhlakul karimah, mengikuti perkembangan zaman, dan juga tentunya bisa ilmu-ilmu agama di madrasah pembangunan ini ya, Prof ya. Saya kira itu yang harus ditanamkan. Dan orang tua kan saya bilang hanya itu yang dinanti ya. Yang diinginkan orang tua saya bilang bagaimana ngajinya bagus, sholatnya bener kan gitu. Betul. Punya kemampuan wawasan yang bagus kan gitu loh. Dan semuanya itu ada all in package gitu ya. All in package. Dan itu memang harus kolaborasi antara orang tua yang ada di rumah, guru yang ada sekolah, dan tentunya lingkungan. Bagaimana orang tua itu memilih sekolah yang tentunya menghadirkan lingkungan yang bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri Revolution 5.0 ini ya, Prof ya. Prof, mungkin kita melipir ke daerah-daerah lain yang ada di madrasah pembangunan. Kayaknya seru banget masih banyak kok. Banyak spot-spot lagi ya. Tentunya ini tadi kita sudah melihat ke lapangan, mungkin kita ke mana lagi boleh, Prof? Oke. Prof, madrasah pembangunan kan juga punya tagline bahwa madrasahnya para bintang. Nah, bagaimana sih kalau prestasi peserta didik dari madrasah pembangunan ini, apalagi fasilitas-fasilitas, value-value yang diberikan, lingkungan yang begitu mendukung, dan gimana nih prestasi para peserta didik dari madrasah pembangunan itu sendiri? Kita itu memang dari waktu ke waktu terus mengevaluasi lah, terutama di kegiatan ekstrakurikuler. Itu kan kegiatan ekstrakurikuler itu mungkin lebih dari 20 ekstrakurikuler saya kira. Lebih dari 20 ekstrakurikuler, Prof. Kan misalnya ada robotik, ada KIR, itu ada tulis ilmiah, olahraga, dan semuanya kita coba arahkan pada satu luaran yang kita sebut dengan prestasi. Kita selalu evaluasi dan hampir tiap hari loh, Mbak Dev, saya melihat itu di grup terbatas ya. Kita juara 1 lomba tahfiz misalnya, juara 1 lomba robotik, itu kayaknya hampir tiap hari saya dapat laporan itu. Maka kalau kemudian madrasah pembangunan itu disebut sebagai madrasah para bintang, karena memang kita prestasi kita boleh lihat kok, bisa kita buktikan kok, saya bilang gitu. Dengan adanya 20 ekstrakurikuler tadi gitu dan diarahkan untuk prestasi, dan juga kalau boleh tahu Prof, berbagai jenis kelas yang ada di madrasah pembangunan ini itu ada yang seperti apa? Saya pernah dengar ada bilingual seperti itu. Iya, itu untuk di Sanawiyah itu ada yang kita sebut dengan bilingual tahfiz ya. Bilingual tahfiz. Bilingual tahfiz itu fokus pada bagaimana para peserta didik itu disiapkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Tapi juga dibekali dengan bahasa. Ya, tentu bahasa dan ilmu pengetahuan yang lain gitu loh. Dan ada juga saya bilang yang kita sebut dengan bilingual science gitu. Secara standar kurikulum mungkin sama kedua program ini, tapi ada kekhasan, ada karakteristik yang ingin dikembangkan. Output yang berbeda ya, juga gitu ya, loh. Prof, tadi kan kita sudah mengobrol banyak sekali tentang menginjaknya 50 tahun madrasah pembangunan ini. Tadi juga kita sudah bahas tentang digitalisasi yang ada di madrasah pembangunan, terus juga penanaman moral, dan bahkan sekarang kita lagi ada di salah satu perpustakaan di unit MTS yang begitu luar biasa, dan ini juga termasuk untuk mewadahi kecakapan literasi untuk seluruh peserta didik. Nah, terkait dengan semua yang sudah dilakukan oleh madrasah pembangunan, terkhusus menginjakan di usia ke-50 ini, apa sih harapan tersendiri dari Prof. Fauzan sebagai Direktur Pendidikan untuk Madrasah Pembangunan? Ya, harapan secara pribadi tentu kita ingin Madrasah Pembangunan, Sekolah Islam Pembangunan itu akan tampil sebagai sebuah lembaga yang secara pengakuan, rekognisi itu bukan hanya diakui oleh kalangan terbatas ya, tetapi kita pengen memang Madrasah Pembangunan, Sekolah Islam Pembangunan ini juga akan menjadi satu wadah kelembagaan pendidikan Islam yang terpercaya dengan tadi keinginan, tujuan bagaimana bisa membentuk anak-anak hebat, para bintang dengan keutuhan kompetensi tentu ya, kaitan dengan karakter, akhlakul karimah,
kemudian penguasaan wawasan keilmuan yang bagus gitu, kemudian juga ada skill yang memang bisa ditampilkan dan bisa dilihat oleh masyarakat luas. Nah tentu dalam konteks mencapai harapan-harapan yang ideal itu tentu saya bilang progres yang akan kita lakukan tentu ke depan kita akan coba melakukan sebuah tahapan bagaimana agar penyempurnaan dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah ini itu berjalan efektif. Kita akan mulai misalnya dari pembenahan infrastruktur ya. Perpustakaan ini kan salah satu ruangan yang bisa kita lihat perubahannya kan gitu. Kita pengen perpustakaan itu menjadi pusat anak-anak untuk belajar, mengembangkan kemampuannya, bisa memperoleh wawasan keilmuan secara utuh gitu ya. Maka kita coba desain perpustakaan itu senyaman mungkin gitu. Jadi kalau dulu perpustakaan itu kan identik dengan buku-buku, kita pengen coba buat suasana santai gitu ya, rileks gitu ya. Betul, anak-anak ini bisa cozy. Lihat ada sofa kerasa, seperti gitu. kita. Sofa kayak gini gitu. Dan yang kedua tentu tahapan yang kita ingin lakukan adalah bagaimana juga mengembangkan kapasitas dan kompetensi guru secara lebih bagus gitu ya. Guru-guru kita tentu juga harus terus diasah kemampuannya agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang misalnya hari ini tuntutannya guru itu harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara baik dalam pembelajaran, ya kita coba terus asah mereka gitu ya. Karena kita juga harus sadar ya, harus menyadari memang yang namanya pembelajaran itu tidak boleh berhenti Mbak Dew gitu. Termasuk misalnya bagaimana juga pola-pola pembelajaran berbasis digital ini terus kita juga harus sempurnakan secara terus-menerus gitu ya. Jadi kita harus terus belajar lah, dan mimpi saya secara pribadi itu kita bukan lagi hanya sebatas bagaimana pembelajaran digital dalam pengertian memindahkan dari buku cetak menjadi e-modul ya, tetapi ke depan kita juga harus mulai berpikir tentang artificial intelligence gitu ya, AI itu. Dan ini kan tantangan, sebenarnya tantangan kita. Tantangannya apa? Tentu secara SDM saya bilang ya semua harus sudah siap, sarana prasarananya juga harus siap gitu. Jadi harus stabil semua. Kalau kita ngomongin internet harus stabil gitu ya. Dan semua perangkat pendukung untuk terlaksananya sebuah pembelajaran berbasis digital, e-learning, termasuk learning management systemnya, saya bilang juga harus siap. Saya berharap memang melalui program-program digitalisasi yang ada di kita ini, kalaupun misalnya sekarang kita fokus pada pembelajaran, ke depan semua aktivitas itu mestinya harus diarahkan kepada proses digitalisasi. Termasuk penyediaan buku-buku ya. Jadi buku-buku ke depan mungkin tidak lagi hanya cetak gitu ya, yang buku teks, tapi ke depan kita pengen juga bagaimana anak-anak sudah memainkan peran gitu sebagai bagian dari generasi Z, Gen Z yang sudah terbiasa dengan apa yang kita sebut dengan gadget. Betul gitu ya. Sekali, Prof. Gitu. Jadi e-book, e-jurnal gitu kita coba akan terus wadahi dan kita sempurnakan. Karenanya saya kira keterbukaan dari berbagai pihak ya, terutama para guru, tenaga kependidikan terkait erat dengan pengembangan itu Mbak Dew, ini sangat kita harapkan, termasuk juga para orang tua gitu. Kita insya Allah terbukalah untuk pengembangan, penyempurnaan kelembagaan pendidikan kita. Jadi selama ide dan gagasannya itu konstruktif ya untuk penyempurnaan dan penguatan kelembagaan kita, insya Allah kita akan coba pertimbangkan untuk dijadikan sebagai program ke depan gitu. Gitu. Jadi saya kira banyak hal ya Mbak Dew yang harus kita lakukan, harapan itu termasuk penyempurnaan sarpras yang kita juga akan terus lakukan itu. Semoga harapan-harapan ini bukan hanya menjadi sebuah harapan, tapi juga taking action dan menjadi kenyataannya, Prof. Wah, begitu luar biasa sekali. Begitu luar biasa sekali perjumpaan kita hari ini, diskusi kita, conversation kita, dan terus refleksi 50 tahun Madrasah Pembangunan dengan tagline terbarunya untuk di usia 50 tahun ini adalah Golden Age for Golden Generation. Dan kita berdoa yang terbaik untuk Madrasah Pembangunan dan Sekolah Islam Pembangunan ya. Semoga semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan selalu diberikan kekuatan Mbak Dew gitu, selalu terus bisa berinovasi, melakukan sebuah kreativitas yang saya kira poinnya adalah bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
gitu loh ya. Jadi poin saya kira ke sana. Amin. Semoga Madrasah Pembangunan dan juga Sekolah Dasar Islam Pembangunan menjadi alternatif sekolah, terkhusus bukan cuma di kalangan kita-kita saja, tapi juga yang jaringan lebih luas lagi ya Prof ya. Jadi yang bisa mengakomodir semua, bukan hanya untuk bisa agama ya, pelajaran agama, tapi juga digitalisasi dan tentunya menjawab tantangan revolusi industri 5.0 ini ya Prof ya. Semoga Madrasah Pembangunan dan juga Sekolah Dasar Islam Pembangunan selalu berevolusi dan juga menjadi alternatif seluruh orang tua yang ada di sekitaran kita dan juga tentunya yang ada di luar sana. Dan itulah hasil perbincangan kita, conversation kita di 50 tahun refleksi Madrasah Pembangunan. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama Prof Mbak Dewi, atas waktunya sehat hari selalu ini. ya, salam sehat ya. Ya, sosoknya begitu menginspirasi hari ini. Terima kasih banyak Prof, selalu sehat dan juga sukses di tengah kesibukannya begitu luar biasa. Amin, makasih. Dan semoga harapan kita selalu menjadi apa ya, menjadi kenyataan. Amin. Bukan hanya menjadi sebuah harapan. Nah, dengan tadi itulah hasil diskusi dan juga ngobrol seru dengan Direktur Pendidikan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sekaligus refleksi 50 tahun Madrasah Pembangunan, dan juga semoga Madrasah Pembangunan dan Sekolah Islam Pembangunan menjadi alternatif sekolah untuk seluruh orang tua yang ingin mensekolahkan anaknya, bukan hanya cakap dari agama namun juga digitalisasi dan juga berakhlakul karimah. Dan sampai berjumpa kembali sahabat MP Voice dimanapun berada. Saya Dewi Nur sebagai host hari ini mundur pamit dan mohon maaf atas segala khilaf dan juga salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.